Halo semuanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Arianto Imran. Saya biasa akrab dipanggil sapa Irsyad. Nah, saya merupakan mahasiswa baru dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. NIM saya 2507015028082 dan saya berasal dari kelas G. Oke, tujuan saya membuat video ini untuk membuat video lifespan dari masa saya tahap perkembangan prenatal hingga usia 12 tahun. Untuk lebih selengkapnya, mari kita nonton PPT berikut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Arianto Imran. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. NIM saya 2507015028082. Saya berasal dari kelas G. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil daripada PPT saya, yaitu mengenai tugas lifespan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Oke, baik teman-teman semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Arianto Imran. Saya lahir di Makassar pada tanggal 4 Agustus 2006. Saat ini saya sudah berusia 19 tahun. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara. Lahir dari papa saya yang namanya Imran Mansyur dan mama saya yang namanya Renita Imran. Saya memiliki 1 orang kakak laki-laki dan 2 orang kakak perempuan. Nah, hobi saya merupakan berenang dan traveling. Jadi setelah memperkenalkan diri, saya ingin berbagi maksud saya, bagaimana pengalaman saya sebagai anak bungsu mempengaruhi karakter dan perkembangan sosial saya. Sebagai anak terakhir, saya sering belajar mengamati kakak-kakak saya, meniru cara mereka menghadapi masalah, berinteraksi, maupun bersosialisasi. Pengalaman ini membantu saya mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi dalam kelompok. Hobi berenang misalnya tidak hanya mengasah fisik, tapi juga disiplin dan kesabaran untuk kemampuan terhadap fokus. Oke, baik teman-teman, perkembangan saya dimulai bahkan sebelum lahir teman-teman. Pada tahap prenatal, pada fase germinal, zigot, terbentuknya dan mulai membelah diri, ibu saya itu secara rutin konsultasi ke dokter, melakukan USG, dan memastikan asupan gizi yang seimbang. Hal ini tuh sangat penting teman-teman. Karena kenapa? Karena ini tuh menjadi fondasi kesehatan dan pertumbuhan awal saya dibentuk di sini. Selanjutnya pada tahap embrionik, organ-organ utama mulai berkembang. Ibu saya itu tidak melakukan kegiatan berat dan selalu memperhatikan kondisi emosionalnya. Sesuai dengan saran dokter dan keluarga, pengalaman ini tuh mengajarkan saya bahwa perhatian orang tua dan lingkungan prenatal memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan fisik, kemampuan kognitif, dan emosional daripada seseorang itu tersendiri. Selama tahap fetal, pertumbuhan janin semakin cepat. Organ-organ itu terbentuk dengan sempurna dan kemampuan motorik dasar mulai berkembang, teman-teman. Saat lahir, saya itu memiliki berat 3,2 kg dan panjang 50 cm. Faktor prenatal seperti nutrisi ibu, perhatian terhadap kesehatan, dan lingkungan yang stabil secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kemampuan kognitif saya di masa bayi. Menurut daripada teori teratogen, kondisi stres, obat tertentu, ataupun kekurangan nutrisi bisa mempengaruhi janin. Dalam kasus saya, lingkungan prenatal yang mendukung membantu membentuk fondasi yang sehat, yang kemudian berpengaruh pada milestone perkembangan selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya pada tahap sensori motor, milestone fisik, saya berjalan dengan lancar. Saya mulai tengkurap pada 4 bulan. Gigi pertama saya itu muncul pada 8 bulan dan berjalan pada usia 9 bulan. Senyum pertama saya itu muncul sekitar 1 tahun bersamaan dengan kemampuan bicara sederhana saya. Bicara kemampuan sederhana saya itu seperti mama dan papa yang bisa direpresentasikan. Mama itu adalah mama dan papa itu adalah papa.
Nah, selanjutnya teman-teman, pada tahap sensori motor, saya memiliki perkembangan sosial emosional yang baik. Di sini tuh saya menunjukkan keterikatan maksud saya buat dengan mama saya, yaitu ketika mama saya pergi ataupun saya ditinggal oleh mama saya bisa langsung menangis teman-teman dan sering tersenyum. Itu menandakan perkembangan emosi saya yang sehat teman-teman. Nah, selain milestone fisik, perkembangan kognitif saya juga itu berjalan sesuai dengan tahap A yang dikemukakan oleh Piaget. Saya mulai mengenali objek, meniru gerakan, dan bereksplorasi melalui sentuhan serta benda-benda di sekitar saya. Pengalaman ini tuh menunjukkan bahwa belajar dimulai dari hal-hal yang kecil, dari interaksi sehari-hari, bukan hanya dari kejadian yang besar. Bahasa saya berkembang sejak kata pertama. Kemampuan ini memungkinkan saya berkomunikasi dengan lingkungan, membangun ikatan emosional, dan mengekspresikan kebutuhan serta perasaan. Ini tuh merupakan fondasi penting untuk kemampuan sosial dan emosional saya di tahap selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya pada tahap praoperasional, perkembangan fisik saya relatif cepat teman-teman. Pada usia 2 tahun, saya itu sudah tidak memakai popok lagi. Dan pada usia 5 tahun, saya sudah bisa naik sepeda sendiri. Pada masa ini, saya juga mulai menciptakan permainan sendiri teman-teman. Seperti pesawat dari kardus dan juga botol. Kegiatan ini tuh tidak hanya mengasah kreativitas teman-teman, tapi juga kemampuan problem solving saya dan imajinasi saya sendiri. Secara kognitif, saya itu cepat bisa membaca dan berhitung. Nah, rasa ingin tahu saya itu muncul secara intens teman-teman. Saya itu sering menanyakan tentang fenomena yang ada di sekitar saya. Misalnya, ketika saya ingin pergi liburan ataupun saya pergi bersama keluarga saya untuk melaksanakan liburan ataupun apapun itu dengan menggunakan naik pesawat terbang, saya itu biasanya bertanya kenapa bisa pesawat terbang. Dan juga pertanyaan yang paling sering saya munculkan pada saat kecil itu, kenapa kalau kita di atas mobil yang cepat, kita lompat, kenapa kita tidak terlempar saat melompat di mobil yang berjalan cepat? Nah, pertanyaan ini tuh menunjukkan bagaimana anak pada tahap ini mulai membentuk logika sederhana dan konsep sebab akibat, meskipun berpikirnya itu masih egosentris. Bahasa saya itu berkembang lebih kompleks, mulai membentuk kalimat dan mengekspresikan ide. Secara sosial emosional, saya mudah bergaul dan senang berinteraksi teman-teman. Belajar membentuk teman dekat, berbagi, dan menunggu giliran. Dalam aspek moral, saya mulai membedakan mana yang baik dan yang buruk teman-teman, serta mengikuti aturan sederhana. Misalnya, tidak boleh berbuka puasa sebelum pada waktunya. Pengalaman ini tuh mengajarkan saya pentingnya norma sosial dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, pada tahap operasional konkret ditandai dengan kemampuan berpikir logis untuk hal-hal yang konkret. Fisik saya normal meskipun ada kelebihan berat badan. Saya tetap aktif berolahraga dan sering naik sepeda bersama papa saya. Secara kognitif, saya sudah mampu memahami hubungan sebab akibat, merencanakan tindakan, dan memecahkan masalah yang sederhana. Ini tuh membantu saya belajar lebih mandiri di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Bahasa saya itu berkembang lebih matang. Saya sering menjadi MC di acara sekolah saya, mengikuti les dan mengaji yang menambah kepercayaan diri saya. Kemampuan komunikasi dan keterampilan organisasi secara sosial, saya membentuk kelompok pertemanan, belajar kerjasama, dan memahami perspektif orang lain. Moral saya juga semakin matang. Saya juga memahami hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta norma sosial yang membantu dasar karakter dan etika hidup saya. Nah, di sini saya memiliki harapan untuk video saya sendiri. Membuat video ini bukan hanya sekedar menyusun milestone, tapi untuk merenungkan perjalanan hidup saya sendiri. Saya itu dapat melihat bagaimana pola pengasuhan, pengalaman keluarga, dan juga lingkungan membentuk siapa saya sekarang. Saya menyadari bahwa setiap tahap perkembangan, sekecil apapun, memiliki makna dan kontribusi terhadap kemampuan kognitif, kemampuan sosial emosional, kemampuan bahasa, maupun kemampuan moral saya. Video ini tuh membantu saya lebih memahami diri saya dan menghargai proses panjang pertumbuhan manusia itu sendiri, teman-teman.
Oke baik teman-teman, saya akan menyampaikan refleksi daripada video ini. Yang pertama, apa yang saya pelajari tentang diri sendiri? Saya itu menyadari perjalanan pertumbuhan saya banyak dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungan keluarga saya sendiri. Dukungan papa, dukungan mama saya, dan kakak-kakak saya itu membuat saya tumbuh menjadi sosok yang mandiri, percaya diri, dan juga berprestasi. Nah, dan yang kedua, apa yang saya pelajari tentang perkembangan manusia? Perkembangan manusia adalah proses bertahap dan terstruktur. Faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman itu saling bekerja sama membentuk individu, termasuk aspek fisik, kognitif, maupun aspek sosial, emosional, bahasa, dan moral saya. Nah, dari refleksi ini, saya belajar bahwa perkembangan manusia adalah proses yang bertahap dan saling terkait. Faktor biologis, lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial bekerja sama membentuk individu. Saya menyadari pentingnya menghargai setiap tahap pertumbuhan, bersyukur atas dukungan keluarga, dan mengerti bahwa pengalaman masa kecil sangat mempengaruhi kepribadian dan kemampuan saya sekarang. Teori Piaget membantu saya memahami pola pikir saya, sedangkan teori attachment Bowlby menekankan pentingnya hubungan emosional awal untuk membentuk rasa aman, rasa percaya diri, maupun kemampuan sosial saya. Selanjutnya, pesan yang saya mau sampaikan kepada keluarga saya mengapresiasikan keluarga saya. Terima kasih kepada papa, mama, dan kakak-kakak saya yang telah berbagi cerita, dokumentasi, dan pengalaman sehingga saya dapat memahami perjalanan perkembangan saya secara dengan lengkap. Dukungan mereka sangat berarti dalam proses refleksi ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, jadi saya menggunakan daftar pustaka ada 3, 1 buku dan 2 jurnal. Buku yang pertama dari Santrok tentang child development, dan yang kedua ada parenting behavior and child development, dan yang ketiga adalah early development and culture. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Dia nggak ikut, dia mau kesana aja ya. Dia mau ke Jepang, jadi makanya dia nggak ngikut. Tapi saya berangkat lebih duluan. Dia nanti sore. Jadi gimana guys? Pesannya kayaknya GA 616. Kok lu tahu 616? Ya dong, kemarin kan udah lihat di Google. Oh gitu. Deh. Jadi jawabannya tadi itu antara Bali dan Jakarta, jawabannya Bali. Besok kita mau packing. Ini mau pakai sama itu. Oke, halo Ma. Dadah. Packing. Nah teman-teman, itu tadi video dari lifespan saya. Saya harap teman-teman bisa paham dengan apa penjelasan saya. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.